Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-36 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati kehangatan kasih setia Tuhan dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Aku ada, aku kuat, aku sehat, aku permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dan merenungkannya agar sepanjang hari ini kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melewati lembah kekelaman adalah pengalaman manusia yang universal, atau tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap masa-masa sulit, baik itu kehilangan, kegagalan, maupun keputusasaan. Namun sebagai orang percaya, lembah tersebut bukanlah titik akhir, melainkan sebuah rute perjalanan menuju kedewasaan iman. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah berjalan melalui lembah kekelaman. Kita akan baca dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, lembah adalah bagian dari perjalanan Daud yang tidak berkata, "Jika aku terjatuh ke lembah," melainkan ia menuliskan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah." Ini menunjukkan bahwa lembah kekelaman seringkali merupakan bagian dari rute yang harus kita lalui, perjalanan hidup yang harus kita lalui untuk sampai ke padang yang rumputnya hijau. Lembah bukanlah tempat untuk membangun rumah atau menetap. Itu adalah tempat yang sedang kita lalui atau passing through. Ketakutan terbesar di lembah yang gelap bukanlah kegelapan itu sendiri, melainkan rasa sendirian. Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Di dalam terang kita mungkin melihat berkat Tuhan, namun di dalam kesesakan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara lebih intim. Haleluya. Firman Tuhan menuliskan, gada dan tongkat adalah menggambarkan perlindungan dan tuntunan Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara, gada digunakan gembala untuk menghalau binatang buas atau sebagai alat pelindung. Tongkat digunakan untuk menarik domba yang tersesat atau mengarahkan jalan sebagai satu bimbingan. Tuhan tidak hanya membiarkan kita jalan sendiri, Dia aktif menjaga agar kita tidak hancur oleh musuh dan tidak tersesat oleh pikiran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, demikian indahnya pengembalaan dari gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melewati lembah kekelaman memang melelahkan, namun ingatlah bahwa kegelapan tidak pernah sanggup memadamkan terang dunia.
Kemarin kita sudah melihat renungan firman Tuhan pagi, terang yang menerangi dunia. Kita tidak berjalan sendirian Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak akan selamanya berada di sana. Tuhan sedang membentuk karakter kita di lembah, agar kita siap menerima kemuliaan di atas bukit. Itu bisa berarti kesetiaan kita ketika kita melewati lembah. Mungkin Tuhan sedang menanti munculnya kesetiaan kita atau kesabaran kita, atau kita diajak untuk belajar lebih mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pegang janjinya, kita tidak akan tinggal di dalam lembah, melainkan melewatinya, dan Tuhan pun akan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingat kami, menyadarkan kami bahwa Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami seorang diri. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu pagi ini melawat setiap kami, memulihkan iman kami, memulihkan kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.